Jujur saja, membangun startup itu sulit. Persaingannya ketat seperti di hutan, penuh dengan kompetitor yang ganas. Tapi jangan takut, calon pengusaha, karena ada senjata rahasia yang kamu butuhkan, growth hacking. Growth hacking itu seperti memberi startup kamu kekuatan super. Intinya adalah berpikir kreatif, menemukan cara-cara baru yang tidak biasa untuk meningkatkan pertumbuhan bisnismu dengan cepat. Lupakan taktik pemasaran tradisional. Growth hacking adalah tentang menjadi cerdik, berani mencoba, dan selalu mencari cara untuk mencapai pertumbuhan yang besar. Bayangkan ini, startup kamu adalah tanaman kecil yang sedang berusaha tumbuh. Growth hacking seperti memberinya pupuk super, membuatnya tumbuh dengan cepat dan menjulang tinggi di atas pesaingnya. Intinya adalah mencapai pertumbuhan besar dengan anggaran terbatas, menggunakan kreativitas dan strategi berbasis data. Jadi, jika kamu siap untuk membuka potensi startup kamu dan mengalahkan pesaing, bersiaplah. Saatnya untuk menyelami dunia growth hacking yang menarik. Growth hacking bukan sulap atau trik rahasia. Ini adalah pendekatan yang terstruktur dan terukur untuk mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Ini adalah pola pikir, cara menghadapi tantangan dengan fokus pada pertumbuhan. Ini tentang bagaimana kita bisa berpikir di luar kotak dan menemukan solusi inovatif. Intinya adalah tentang menjadi kreatif, menggunakan data, dan selalu mau mencoba. Data adalah kunci untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Anggap saja seperti ini. Pemasaran tradisional seperti memancing dengan satu pancing, berharap dapat ikan. Kamu menunggu dan berharap hasilnya baik. Growth hacking seperti menebar jaring besar, meningkatkan peluang kamu untuk menangkap banyak ikan sekaligus. Ini tentang memperbesar skala usaha dengan cara yang cerdas. Intinya adalah memaksimalkan jangkauan dan dampak dengan sumber daya yang terbatas. Dengan anggaran kecil, kamu bisa mencapai hasil yang besar. Salah satu prinsip utama growth hacking adalah growth loop. Ini adalah siklus yang terus berputar dan memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah proses siklus di mana setiap tahap mendorong tahap berikutnya, menciptakan mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Setiap langkah yang kamu ambil, memperkuat langkah berikutnya. Kamu mendapatkan pelanggan, mempertahankannya, dan kemudian mendorong mereka untuk mempromosikan bisnismu, sehingga membawa lebih banyak pelanggan. Ini adalah efek bola salju yang terus tumbuh. Aspek penting lainnya adalah eksperimen yang cepat. Kamu harus siap untuk mencoba banyak hal dalam waktu singkat. Para growth hacker tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, meskipun terkadang terlihat gila. Mereka tahu bahwa inovasi sering datang dari ide-ide yang tidak biasa. Mereka terus menguji, mengukur dan meningkatkan, belajar dari kegagalan, dan menggandakan apa yang berhasil. Proyeknya bahkan berkelanjutan. Growth hacker punya banyak alat dan taktik yang dirancang untuk memberi mereka keunggulan dalam dunia startup yang kompetitif. Mereka menggunakan pendekatan yang tidak konvensional dan seringkali kreatif untuk mencapai tujuan mereka dengan cepat dan efisien. Mari kita bahas beberapa yang paling efektif, yang bisa kamu terapkan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam waktu singkat. Penguasaan konten marketing, membuat konten berharga dan mudah dibagikan yang menarik audiens target kamu. Konten yang baik tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membangun kepercayaan dan otoritas di bidang kamu. Contohnya, postingan blog, infografis, video, atau bahkan kuis interaktif. Semua ini bisa menjadi alat yang kuat untuk menarik dan mempertahankan audiens. Strategi media sosial. Memanfaatkan kekuatan platform media sosial untuk menyebarkan berita tentang startup kamu, berinteraksi dengan calon pelanggan, dan membangun pengikut yang setia. Media sosial memungkinkan kamu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Berinteraksi dengan calon pelanggan secara langsung di platform ini juga dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan terhadap brand kamu. Keahlian Search Engine Optimization, memastikan website kamu berada di peringkat atas hasil pencarian, menarik traffic organik, dan meningkatkan visibilitas. SEO yang baik adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan hasil yang berkelanjutan. Dengan optimasi yang tepat, kamu bisa mendapatkan traffic yang konsisten tanpa harus terus-menerus mengeluarkan biaya iklan. Keajaiban email marketing. Membangun daftar email dan menggunakannya untuk menumbuhkan minat calon pelanggan, mempromosikan produk atau layanan kamu, dan menjaga audiens tetap terlibat.
Email marketing memungkinkan kamu untuk berkomunikasi langsung dengan audiens kamu secara personal. Dengan strategi yang tepat, email marketing bisa menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif. Kekuatan program referral mendorong pelanggan yang sudah ada untuk mempromosikan startup kamu dengan menawarkan mereka insentif untuk setiap referral. Program referral bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang minimal. Insentif ini bisa berupa diskon, hadiah, atau bahkan uang tunai, tergantung pada apa yang paling menarik bagi audiens kamu. Ini hanya beberapa contoh, dan growth hacker terbaik selalu mencari taktik baru dan inovatif untuk ditambahkan ke dalam strategi mereka. Dengan terus bereksperimen dan beradaptasi, mereka bisa tetap berada di depan kompetisi dan mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Bagian 4. Konten adalah raja, distribusi adalah ratu, memimpin di era digital. Di dunia digital yang ramai, konten adalah nyawa dari pertumbuhan. Kontenlah yang menarik audiens target kamu, membangun merek kamu sebagai otoritas, dan membuat mereka kembali lagi. Tapi membuat konten hebat hanyalah setengah dari pertempuran. Distribusi sama pentingnya. Kamu bisa saja memiliki postingan blog terbaik di dunia, tetapi jika tidak ada yang melihatnya, itu seperti pohon tumbang di hutan tanpa ada yang mendengarnya. Disitulah peran growth hacking. Growth hacker adalah ahli dalam mendistribusikan konten, menggunakan segala cara untuk memastikan konten mereka dilihat oleh orang yang tepat. Mereka memanfaatkan platform media sosial, berkolaborasi dengan influencer, berpartisipasi dalam komunitas online, dan bahkan bereksperimen dengan iklan berbayar untuk memastikan konten mereka mencapai potensi maksimalnya. Ingat, konten tanpa distribusi seperti makanan lezat yang tidak dimakan, sebuah peluang yang terbuang sia-sia. Bagian 5, sihir media sosial, merangkai strategi untuk pertumbuhan viral. Platform media sosial seperti taman bermain digital, penuh dengan calon pelanggan yang menunggu untuk menemukan startup kamu. Setiap platform memiliki karakteristik uniknya sendiri, dari Instagram yang visual hingga Twitter yang cepat dan informatif. Tapi menavigasi lanskap ini membutuhkan lebih dari sekadar memposting secara acak dan berharap yang terbaik. Kamu perlu memahami algoritma, waktu posting yang optimal, dan jenis konten yang paling menarik bagi audiens kamu. Growth hacker mendekati media sosial dengan pola pikir strategis, menggunakannya untuk membangun kesadaran merek, terlibat dengan audiens target mereka, dan bahkan mengarahkan traffic ke website mereka. Mereka menganalisis data untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan terus-menerus menyesuaikan strategi mereka. Mereka memahami pentingnya membuat konten yang mudah dibagikan, menggunakan hashtag yang relevan, menjalankan kampanye iklan bertarget, dan memanfaatkan fitur-fitur platform seperti Stories, Reels, atau Live untuk meningkatkan visibilitas, dan secara aktif berpartisipasi dalam percakapan di niche mereka. Ini termasuk menjawab komentar, berpartisipasi dalam diskusi, dan bahkan mengadakan sesi tanya-jawab untuk lebih terhubung dengan audiens. Salah satu taktik yang sangat ampuh adalah influencer marketing. Influencer memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan rekomendasi yang dipercaya oleh pengikut mereka. Dengan bermitra dengan influencer yang memiliki banyak pengikut yang terlibat di industri mereka, startup dapat memanfaatkan audiens yang sudah ada dan mendapatkan kredibilitas melalui asosiasi. Ini bisa berupa ulasan produk, unboxing, atau bahkan kolaborasi konten. Ingat, media sosial bukan hanya tentang metrik kesombongan seperti like dan followers. Metrik ini penting, tetapi yang lebih penting adalah interaksi dan keterlibatan yang kamu bangun dengan audiens kamu. Ini tentang membangun koneksi yang bermakna, membina rasa komunitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan untuk startup kamu. Dengan strategi yang tepat, media sosial bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mencapai tujuan bisnis kamu. Bagian 6. Takdir berbasis data, menguak data untuk membuka pertumbuhan eksponensial. Dalam dunia growth hacking, data adalah raja. Data adalah kompas yang memandu setiap keputusan, bahan bakar yang menggerakkan setiap eksperimen, dan tolak ukur keberhasilan. Growth hacker terobsesi dengan data, terus-menerus melacak, menganalisis, dan menafsirkannya untuk mendapatkan wawasan tentang audiens target mereka, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengoptimalkan strategi mereka.
Mereka menggunakan alat seperti Google Analytics untuk memahami pola lalu lintas website, platform pengujian A/B untuk bereksperimen dengan berbagai versi website atau materi pemasaran mereka, dan dashboard analitik media sosial untuk melacak keterlibatan dan jangkauan. Dengan membuat keputusan berdasarkan data, growth hacker menghilangkan tebak-tebakan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil sejalan dengan tujuan pertumbuhan mereka.